Khotbah saya pada pagi hari ini adalah khotbah tentang doa dan puasa. Saya tidak akan banyak menyinggung tentang puasa. Ada banyak purpose tentang puasa. Saudara bisa Google, saudara bisa cari di YouTube. Tapi saya akan menekankan kepada doa karena topiknya sangat luas, saudara ya. Jadi saya akan berkhotbah dengan judul doa Bapa kami. Kita akan belajar dari suatu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul. Our Father in heaven. Our Father in heaven. Ada dua versi ya, saudara, versi Matius dan versi Lukas. Tidak apa-apa. Nah, kalau saudara ingat, berapa saudara sini yang mengikuti renungan harian yang suka di send lewat WhatsApp saudara, YouTube itu? Hampir semua ya, puji Tuhan, juga di rumah. Nah, di akhir renungan itu pembawa renungannya selalu berdoa. Bapa kami, itu ya, Bapa kami. Nah, itu sebabnya saya mau bawakan ini supaya kalau saudara mendengar doa Bapa kami, saudara ingat khotbah ini dan saudara bisa praktekkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami. Kalau saudara lihat doa Bapa kami dalam versi Matius khususnya, itu di awal-awal di ayat-ayat sebelumnya itu ada perkataan-perkataan Yesus, khotbah di bukit itu ya. Nah, salah satunya dia bilang begini. Apabila kamu berdoa, juga dalam hal berpuasa. Perkataannya apabila kamu berpuasa. Nah, kata apabila dalam bahasa Indonesia memang agak sulit. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu bisa berarti when atau if, jika. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu jelas ditulis when. When you pray, titik-titik. When you fast, titik-titik. Jadi artinya doa dan puasa itu perintah dari Tuhan. Jadi bukan optional. Jika kamu berdoa, jika kamu berpuasa, artinya boleh berpuasa, boleh berdoa gitu ya, atau tidak. Tapi katanya jelas, when. Jadi dalam doa Bapa kami ini juga dimulai dengan when. When you pray di ayat-ayat yang sebelumnya. Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dan sebagainya. Nah, sebelum saya bahas hal ini, yang pertama doa itu when, jadi diwajibkan, diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, khususnya doa Bapa kami ini dikatakan Bapa kami yang ada di surga, atau versi Lukas, Bapa yang ada di surga. Itu berarti salah satu prinsip yang Tuhan Yesus mau ajarkan adalah doa kita harus berdasarkan relasi. Saya ulang, doa kita, khususnya doa Bapa kami, haruslah berdasarkan relasi dan bukan suatu formula atau kebiasaan belaka seperti video klip yang sebentar kita akan saksikan. Our Father who art in heaven. Yes. Don't interrupt. I'm praying. But you called me. Called? I didn't call you. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me. You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right, go on. Sebentar kita akan lanjut lagi ya. Jadi, seringkali doa orang Kristen, anak-anak Tuhan itu seperti doa lagu kebangsaan saat sebelum pertandingan dimulai. Saudara tahu ya, lagu kebangsaan itu gak ada hubungannya dengan pertandingan yang akan dilakukan.
Lagu kebangsaan itu nggak ada hanya sebagai satu optional aja. Ada boleh, nggak juga nggak mengganggu perjalanan berlangsungnya pertandingan yang akan dilangsungkan gitu ya ininya. Jadi begitulah doa-doa yang kita sampaikan itu semestinya bukan karena kebiasaan, bukan karena formula bahkan, tapi khususnya melalui doa Bapa Kami ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan doa kita harus berdasarkan relasi. Nah itu yang membedakan. Nah prinsip-prinsip apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui relasi kita, melalui doa Bapa Kami yang diajarkan itu. Nah ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, melalui doa Bapa Kami ini prinsip yang pertama yang Tuhan mau ajarkan adalah supaya kita mempunyai hati yang rindu memuliakan Tuhan selalu. Melalui doa ini, setiap kali kita berdoa Bapa Kami, kita diingatkan lagi, oh iya, hidup kita ini untuk Tuhan, bukannya Tuhan untuk kita. Bukannya Tuhan itu sebagai jini yang mengabulkan semua doa-doa kita. Ya, jadi doa yang benar itu doa yang memuliakan Tuhan, God center. Jadi doa yang benar, doa yang luar biasa adalah doa yang saat kita berhasil menemukan apa yang Tuhan mau, itu ketemu. Nah itu baru doa. Kita ini banyak tertipu dengan kesaksian-kesaksian. Wah, saya berdoa, saya dipromosi, saya berhasil, saya ini, permintaan saya dikabulkan. Waduh Tuhan itu baik ya. Tapi ujung-ujungnya orang tahu yang jadi senternya itu kita. Kita berhasil membuat Tuhan jadi tunduk atas kepada kehendak kita dan kita bersaksi. Waduh, tapi nggak jauh itu Tuhannya sebagai jini doang. Tapi doa yang asli itu, doa yang luar biasa adalah doa yang kita yang bergumul sedemikian rupa sampai ketemu kehendaknya Tuhan dan itu terjadi. Itulah doa yang ampuh saudara. Nggak peduli hasilnya enak apa nggak enak, suka atau nggak enak, nggak suka atau nggak suka, tapi kita tahu itu kehendak Tuhan. Itu kita bisa berdoa ya sesuai dengan kedagingan kita. Kita dapat ini, kita dapat itu, tapi ujung-ujungnya Tuhan nggak dipermuliakan. Kita juga nggak jadi dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak permuliakan, tapi yang benar itu adalah Tuhan dipermuliakan. Jadi artinya ketika kita berkata, dimuliakanlah namamu, artinya kita berdoa supaya melalui kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan. Jadi percuma kita dapat berkat jasmani, kesehatan, semua segala macam, tapi kita berdoa, dipermuliakan namamu. Tapi kehidupan kita tidak mempermuliakan Tuhan. Bukan itu maksudnya dalam doa Bapa Kami ini. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana melalui kehidupan kita, baik suka maupun duka, diberkati secara jasmani atau enggak, dapat harta atau enggak, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Kita boleh sakit sebagaimana, kita boleh bangkrut sebagaimana. Tapi kalau nama Tuhan dipermuliakan, nah itu kita berdoa. Dimuliakanlah nama. Ini ya, itunya. Nah, kita akan lihat video klip. Ini lanjut ya. Dari Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure, why not? What are you doing about it? Doing nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money, all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done.
If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it, like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I could probably name a few. So could I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I'd like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Baik, panjang atau pendek doa itu nggak jadi masalah. Tapi yang membuat doa itu powerful menurut Tuhan adalah doa yang matching, saudara. Antara what's in heaven dengan apa yang di earth. Bukannya memanipulasi Tuhan supaya melakukan apa yang menjadi keinginan kita, saudara. Nah, salah satu doa yang powerful itu yang dilakukan oleh Elia. Saudara ingat ceritanya ketika dia berhadapkan dengan 400 lebih nabi palsu itu di Gunung Karmel. Mereka berdoa untuk hujan turun. Nabi Karmel berjam-jam udah menore-nore, wah udah segala macam yang dilakukan tapi nggak berhasil. Tapi Elia dia berdoa. Siapa yang punya stopwatch di iPhone, di handphone saudara? Ada? Tolong ya, kasih stopwatch ya. Saya akan berdoa seperti Elia berdoa. Saudara time berapa detik ya ininya. Dimulai dengan ya Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah ya aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu, stop. Sampai di situ. Berapa detik? 33 detik saja. 400 lebih nabi sampai berjam-jam menore-nore sampai bernari-nari gak berhasil. Hanya dengan 33 detik. Api dari langit turun. Tuhan jawab gini saudara. Nah kita pikir kita banyak terkecoh tadi seperti kata. Betapa hebatnya saya ya. Lihat doa saya 30 detik. Langsung dijawab. Tapi lupa saudara. Kuncinya ada di sini saudara. Kalau saudara perhatikan, Elia sebelum berdoa 33 detik yang super powerful itu, dia katakan apa? Aku melakukan segala perkara ini. Jadi dia udah bergumul dulu melakukan segala ketaatannya, dia berdoa, dia bergumul sampai ketemu matching. Apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah ini yang makan waktunya lama, bergumul saudara, melawan kedagingan dan sebagainya. Tapi hasilnya powerful. Tapi jangan saudara tertipu. Kedua saudara, hal ini dilakukan kenapa? Karena rajanya Ahab atas pengaruh istrinya Isabel itu membuat bangsa Israel menyembah berhala. Ingat ya saudara ceritanya ya. Jadi ketika itu hujan berhenti turun karena dosa penyembahan berhala yang dipimpin oleh rajanya ini. Tapi ketika Elia berdoa, dia berdoa nyatakan Tuhan supaya bangsa ini bertobat, jangan menyembah berhala lagi. Jadi ada perubahan nih saudara. Nah apa salahnya banyak anak-anak Tuhan lakukan adalah kita mau hujan turun sambil tetap menyembah berhala. Kita mau dapat berkatnya Tuhan tapi tidak mau berubah. Bukan itu. Bukan itu. Sekali lagi saya mau katakan, doa yang benar, persiapan hati yang benar adalah kita ini bergumul supaya kita ini download will-nya Tuhan. Bukannya masalah uploading keinginan dagingnya kita. Itu bukan doa yang dimaksudkan ini. Melalui doa Bapa kami ini kita bergumul mengenal keinginannya Tuhan. Meskipun gak enak buat daging.
meskipun sakit, meskipun bangkrut, meskipun apa yang kita mau itu enggak terkabulkan. Tapi itu masalah downloading kehendaknya Tuhan dulu. Baru doa itu boleh dikatakan luar biasa ketika bertemu saudara. Apa yang ini? Yang kedua, prinsip yang kedua melalui doa Bapa kami adalah berilah kami makanan kami yang secukupnya. Melalui prinsip yang kedua ini, kita diajarkan setiap kali kamu berdoa, Bapa kami, ingat sikap yang bergantung kepada Allah. Saya pernah lakukan riset ya waktu saya baru bertobat udah 20-30 tahun yang lalu. Our daily bread. Saya lihat nih, bahasa aslinya ternyata mengandung arti prescription. Resep dokter itu ya. Atau resep makanan. Saudara tahu kalau dengar resep atau prescription saudara udah tahu lah. Kebanyakan salah, kekurangan juga nggak boleh. Betul enggak? Jadi pas. Saudara mesti tahu benar bahwa Tuhan kita ini bukan cuma Bapa yang hanya memanjakan kita. Kalau kelebihan nanti jadi cilaka, kekurangan juga nggak bagus. Seperti Amsal 30 berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ada seorang jemaat datang kepada Pak Pendetanya. Pak Pendeta, dulu gaji saya cuma 500 seminggu, saya bisa kasih 10% loh untuk gereja. Sekarang gaji saya udah ribuan dolar seminggunya. Di atas $1.000. Aneh Pak Pendeta. Saya udah gak bisa ngasih banyak-banyak lagi sama gereja. Kira-kira saudara jadi pendetanya, saudara mau doakan apa? Bisa gak Pak Pendeta doakan saya lagi? Gak enak aja ngomong, cuma dalam hati kembalikan Tuhan kepada dia. Supaya dia jadi hamba yang setia di hadapanmu gitu ya intinya. Gak enak aja. Tapi begitulah saudara, ketika dikasih kebanyakan, tambah kaya, tambah banyak waktu, sehat lagi dikasih diberkati Tuhan, tambah lupa Tuhan. Tapi juga jangan, doa ini dikatakan, jangan buat kami terlalu susah sehingga kami mencemarkan nama Allahku. Tapi melalui doa Bapa kami, kita ini berserah kepada Tuhan. Tuhan tahu persis resepnya buat kita. Beri Tuhan resep yang benar. Jangan kelebihan, jangan kekurangan. Supaya aku tetap setia di hadapan Tuhan. Kita ikuti video klip yang berikutnya ini. Lord, can we kind of wrap this up? This is taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on the bread. What? What is this? Criticize Mary Day? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary. You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. Oke, short aja ya. Saudara dapatin. Saudara perhatikan, ada story di dalam kitab Kejadian. Saya pernah baca artikel di elektronik bulanan Bahana. Ada seorang yang menulis artikel tentang hal ini. Dia berkata begini. Ketika Tuhan menciptakan tanaman, dia berkata kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Titik, lalu jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas mudanya. Ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang di air, Tuhan berkata kepada air, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, ikan dan segala macam isinya. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata kepada dirinya sendiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia.
Saudara tahu ketika Tuhan, oh, maaf. Sorry Lex. Ya, ketika Tuhan menciptakan tanaman melalui tanah. Kalau tanaman itu dicabut dari tanah, tanah tetap tanah, tapi tanaman akan mati. Ketika ikan dikeluarkan dari air, maka ikan akan mati. Air tetap air. Apa jadinya kalau manusia dicabut dari Allah? Allah akan tetap Allah, tapi roh manusia akan mati. Jadi melalui doa Bapa kami ini, kita diingatkan sekali lagi, hiduplah bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang tahu persis resepnya buat kita. Tapi yang penting muliakanlah nama Tuhan. Ketika saya sekolah teologi, saya ingat dosen saya. Itu Om Julius namanya. Beliau adalah bapaknya Paru bin Adi. Dia selalu ngajarin begini. Kalau bangun pagi berdoa, doa Tuhan tolong supaya hidupku menyenangkan hatimu hari ini. Berdoa terus. Hidup kita harus menjadi living sacrifice. Amin. Dan kita ingat bahwa hidup kita ini bergantung kepada Allah. Jangan menjadi takabur dan menjadi sombong. Yang ketiga, melalui doa Bapa kami ini kita diajarkan untuk memiliki sikap hidup yang murah hati. Ayatnya berkata, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kita ikuti dulu video klip selanjutnya. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared Scared? Of what? of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about Beth? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that load of bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Bethy. She's gonna wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. How? Forgive Beth. Then I can forgive you. Then the hate and the sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but you'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you. All right. As much as I want revenge for Beth, I want to be right with you, Lord. I forgive Beth. I really forgive Beth. Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now. How do you feel? Not bad. Not bad at all. Actually, pretty good. Pretty great. Good. Ya. Di dalam parabel pengampunan, perumpamaan pengampunan yang terkenal,
hamba yang hutang 10.000 talenta. Di akhir parabel itu, raja itu menegur keras hamba yang tidak mau mengampuni itu dengan berkata, bukankah engkau juga harus memiliki belas kasihan seperti aku berbelas kasihan kepadamu? Shouldn't you have had mercy kepada orang lain? Saya mau berkata bahwa dalam hal kemurahan hati, bukan hanya pengampunan, tapi hal-hal yang lain. Mungkin talenta saudara, bisa harta, bisa waktu saudara. Hal-hal yang prestigious bagi saudara, saudara berikan secara murah hati. Termasuk yang sering kali muncul di gereja Tuhan atau sadar atau tidak sadar, termasuk saya, our judgmental spirit saudara. Be merciful. Murah hatilah saudara. Saya sudah lihat sepanjang puluhan tahun saya pelayanan ini saudara. Ketika satu saudara kepada saudara yang lain atau kepada siapa saudara ya. Secara harsh gitu menghakimi saudara. We all make mistakes. Siapa yang gak membuat kesalahan, betul enggak? Tapi ketika di-judge so harsh gitu saudara ya. Itu kesalahan atau dosa yang terjadi kepada orang itu. Misalnya persinahan misalnya. Itu saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri saudara. Itu jangan heran akan tertimpa kepada orang yang melimpahkan that harsh judgment itu saudara. Kenapa? Karena demikianlah dia menjudge saudaranya yang lain. Setan atau serangan yang sama akan diserang lagi kepada dia. Cuman bedanya dia tanpa kasih karunia Tuhan di sini. No God's protection. Saya udah lihat saudara. So we harus berhati-hati. Be merciful. Apalagi kalau orang itu udah bertobat. Be merciful. Dalam Korintus, Petrus menegur dengan keras. Kalau udah bertobat, terima kembali di gereja. Jangan sampai dibiarkan. Kenapa? Karena begini. Ada 3 macam manusia di bumi ini. Yang pertama, sikap hidup atau konsep hidup yang meniru setan. Artinya apa? Baik atau jahat, dibalasnya jahat. Orang udah baik sama itu orang. Kok orang itu jahat ya? Itu prinsipnya setan. Dibalas dengan. Tapi ada yang baik, dibalas dengan baik. Jahat, dibalas dengan jahat. Kok kamu jahat sama orang itu? Habis dia jahat sama saya. Kalau sama orang itu kenapa baik? Habis dia baik sama saya. Itu prinsip manusia. Tapi prinsipnya Tuhan adalah meskipun jahat dibalas dengan baik. Itu prinsipnya. Be merciful karena itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Karena itu adalah takaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan di sini dalam Lukas, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan ini yang saudara kuncinya. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bukankah kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga? Kita adalah anak-anaknya. Ketika kita melakukan ini, nama Bapa dipermuliakan. Sebab Ia, Tuhan, Bapa, baik terhadap orang-orang yang saudara dan saya, saya saja, adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya adalah orang-orang yang wicked atau jahat. I knew that. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Orang-orang yang gak tahu bersyukur dan berterima kasih. Udah dikasih hati minta jantung lagi sama Tuhan. Gak pernah ada puasnya. Dan saya orang yang wicked. And I know Tuhan baik kepada saya. Ketika kita melakukan hal ini, kita bersikap seperti Tuhan. Kita memakai takaran yang Tuhan Yesus berikan. Berilah dan kamu akan diberikan. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
konteks ayat ini bukan bicara soal kasih persembahan ya, kasih persembahan supaya nanti dapat berkat. Ini dalam konteks pengampunan, saudara. Pengampunan. Be merciful. If you are merciful, God will be merciful to you. Ya, kalau kita mudah mengampuni, Tuhan pun akan mudah untuk mengampuni. Yang terakhir, prinsip yang keempat, melalui doa Bapa kami, kita diajarkan untuk percayalah. Kita ini sudah diberi sesuatu untuk bisa hidup berkemenangan, saudara. Hidup berkemenangan. Dalam Matius 6 ayat 13 dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, ayat ini sedikit tricky karena kata yang dipakai pencobaan adalah pairasmos. Saya pernah khotbah tentang hal itu ya. Adalah kata yang sama yang dipakai dari beberapa ayat-ayat yang terkenal di Perjanjian Baru, khususnya yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Yakobus, rasul-rasul semua nih yang nulis, saudara. Mereka menulis hal ini. Misalnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Atau Yakobus 1 ayat 2 yang saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan. Katanya sama semua. Pairasmos ini. Nah, ada beberapa interpretasi dari Matius 6 ayat 13 tadi. Yang berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Salah satunya adalah berapa waktu yang lama sekali saya pernah dengar kata khotbahnya Joyce Meyer yang berkata begini. Ketika kita berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu artinya let us not fall into temptation. Jadi artinya saat kami dicobai atau mengalami pairasmos, trials, jangan biarkan kami terjatuh. Tapi biarkan kami menang melalui pairasmos ini. Ini interpretasi yang pertama ya. Jadi kita berdoa melalui doa Bapa kami. Saat kami dicobai, karena kita tahu pencobaan itu tidak akan pernah bisa lepas dalam hidup kita ya. Ininya. Seperti siapa yang berkata itu? Martin Luther ya. Kita tidak bisa menahan burung berterbangan di atas kepala katanya. Tapi kita bisa menolak atau menghindar kalau burung itu mau bersarang di atas kepala kita. Nah, kalau kita bersarang artinya kita sudah jatuh dalam pencobaan. Tapi kita bisa berdoa, tapi kita tidak pernah bisa menghindari pencobaan-pencobaan di sekitar hidup kita. Nah, yang kedua, di dalam The Message, versinya The Message, ayat ini dikatakan begini. Keep us safe from ourselves and the devil. Jadi pencobaan yang menjatuhkan kita itu bukan hanya berasal dari luar saja. Seperti dalam Efesus 2 ayat 1 dan 4. Saya akan bacakan ayat yang kedua saja, loncat kedua ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi pencobaan itu ada dua macam, yang dari luar dan yang dari dalam. Yang dari luar itu dari dunia, jalan-jalan dunia, dan dari penguasa kerajaan angkasa. Jadi yang dari dalam ini yang saudara kita harus perhatikan. Dan menurut 1 Yohanes 2 ini ada 3 macam temptation atau pencobaan ini. Yang pertama ayat ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, keinginan manusia ini menurut ayat ini ada 3 macam nih. Keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan akan kesombongan. Dan ini pencobaan yang terjadi di Taman Eden kepada Hawa. Sama juga pencobaan yang sama ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya, tiga-tiganya dicobai kepada Tuhan Yesus. Keinginan daging ketika iblis berkata, rubah, bukankah kamu lapar? Rubahlah batu ini menjadi roti. Kamu berhak, kamu udah kerja keras loh. Kamu berhak merubah batu ini menjadi roti untuk dinikmati dagingmu. Tapi apakah Yesus jatuh dalam pencobaan ini? Gak jatuh. Dia berkata apa? Dia melawan apa? Dengan firman Tuhan. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dengan roti saja. Dicoba lagi dengan keinginan mata. Lihat ini seluruh kekayaan dunia. Gak usah sedunia Pak. Satu sabab juga saya langsung sembah gitu ya ininya. Dia kan ini seisi dunia. Asal kamu sembah saya. Aku berikan kepadamu. Dilawan lagi. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Dan hanya berbakti dan beribadah kepada Dia saja. Diangkat lagi ke bumbung bait Allah ya. Lompat. Bukan dan dalam Mazmur 91 dikatakan. Malaikat akan menatang kau. Wah, kau akan lompat. Seperti Queen Elizabeth lompat. Wah, gak akan jatuh saudara. Wah, ini mah lebih dari Superman, lebih dari Spiderman, lebih dari Kapten Amerika. Luar biasa sekali. Tapi Tuhan gak jatuh dengan percobaan seperti itu. Dia balas dengan ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi memang betul saudara, dalam masa-masa ini khususnya harus memperdalam firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu mengalir di darah saudara. Saya almarhum Pastor John Lee itu, saya pernah berkata, dia kenal ada orang Yahudi itu, Rabi itu. Waduh itu firman itu udah seperti kayak di darahnya dia aja ya. Itu keluar kata-kata itu firman semua gitu ini. Nah kalau kita udah ada itu semua dengan kuasa Roh Kudus, waduh luar biasa sekali. Jangan kita melawan itu cuman jagonya ada tertulisnya doang. Tapi nggak tahu apa isinya. Waduh repot sudah. Bu katanya lagi puasa kok pulang bawa banyak bawaan. Shopping dari DFO. Iya saya udah balas tuh tadi. Setannya menggoda mata. Saya bilang ada tertulis. Tertulis apa bu? Iya tertulisnya sale 70% off. Ya jatuh gak tahu firman. Iya saya ingat sih. Nyahlah engkau setan gitu. Saya sebetulnya udah praktek. Jadi saya pakai baju cobain. Bagus ternyata. Waduh, udah kan. Mau jatuh. Tapi ingat, ada tertulis, nyahlah engkau iblis. Kalau bahasa Inggrisnya, get behind me Satan. Tapi dari belakang suaranya berkata, dari belakang lebih bagus lagi bu kelihatannya bajunya. Ya jatuhlah saya. Jadi saudara harus benar-benar tahu firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dan berdoa dan melalui doa ini kita dikatakan kau bisa menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Ketika saudara dijelek-jelekin, saudara disalahfahami, teman kerja saudara menyalahfahami saudara, menjelek-jelekan memfitnah, saudara harus bisa berkata, ada tertulis. Aku tidak akan terkecoh dengan ini. Saudara bertengkar satu dengan yang lain. Saudara merasa gak dihargai atau apa. Saudara mau marah, ada tertulis. Setiap saudara digoda untuk terjatuh di dalam pencobaan. Berbuat dosa, ada tertulis. Dan yang ketiga yang terakhir kita akan lihat dari video klip ini.
Lalu kita diingatkan lagi bahwa doa ini harus berdasarkan relasi. Setelah itu kita akan doa tutup berkat. Mari. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? Yes, Lord, I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected all this to happen, Lord. Go ahead. Finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did? Yes, the one thing that would bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord, you think now, from now on, maybe we could really, really talk like this again? You think we Yes, could do Mary. that? Let's really talk from now on.